halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Mana semuanya? Halaman berapa? 51. Napa tadi bacaannya? Wa ma'na qaulihim min ghairi sabqi khafa'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tauhid kifayatul awam. Wa ma'na qaulihim min ghairi sabqi khafa'in annahu ta'ala ya'lamul asya'a azal wa laysa Allah ta'ala karena yajhaluha summa alimaha tanazzaha subhanahu wa ta'ala an zalika. Kita arti dulu. Wa makna qaulihi bermula makna ucapan mereka para ulama tauhid min ghairi sabqi khafa'in tanpa didahului tersembunyi. Maknanya annahu bahwa Allah Ta'ala ya'lamu mengetahui al-asya'a segala sesuatu azal pada masa azal walaisallahu ta'ala bukanlah Allah Ta'ala itu karena yajhaluha dahulunya tidak mengetahuinya. Hatilah cara mengartilah walaisallahu bukanlah Allah Ta'ala itu karena dahulunya atau sebelumnya yajhaluha tidak mengetahui akan dia. Summa alimah kemudian mengetahuinya. Tanazzaha subhanahu wa ta'ala maha suci Allah Ta'ala dan wa ta'ala anzalika dan maha tinggi Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Penjelasannya jaga wa makna qaulihim makna ucapan para ulama tauhid min ghairi sabqi khafa'in tanpa didahului tersembunyi. Maksudnya para ulama tauhid masih membahas sifat ilmu Allah Ta'ala, masih membahas sifat ilmu Allah Ta'ala, yang mana ilmu itu artinya tahu. Lalu ujar para ulama, Allah Ta'ala itu mengetahui min ghairi sabqi khafa'in tanpa didahului tersembunyi. Apa maksudnya? Begitu. Maksud kalimat tuh tanpa didahului tersembunyi. Allah Ta'ala itu tahu. Allah Ta'ala itu tahu tanpa didahului tersembunyi.
ngalih kalau mahamar. Nah sekarang dikupas kalimat tanpa diketahui, tanpa didahului tersembunyi itu apa maksudnya. Nah lalu ujar musannif, ujar pengarang kitab, maksudnya itu adalah annahu ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu ya'lamu, mengetahui al-asya'a azalan. Ingat, Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu ini. Nah, mana segala sesuatu ini? Ya segala apapun yang ada di alam ini. Apakah yang disebut dengan alam kabir atau alam shogir? Apakah yang disebut dengan alam syahadah atau alam gaib? Apakah yang disebut alam nyata atau alam gaib? Pahamlah? Apakah dia disebut alam muluk atau alam malakut? Semua yang ada di alam ini, baik di alam nyata atau di alam gaib, baik di alam syahadah ataupun alam gaib, ataupun di alam muluk, di alam malakut, itu namanya asya, sesuatu. Maka Allah Ta'ala mengetahui itu azalan, semasa azal. Paham? Semasa azal itu sebelum terjadinya alam itu. Di masa tidak ada yang berpermulaan. Artinya apa? Alam ini dengan segala isinya, dengan segala rinciannya sudah diketahui Allah sebelum alam ini diciptakan oleh Allah. Yang dia di pengetahuan Allah itu disebut dalam ilmu Allah fil azal. Lalu kita pikir lagi, kayak apa aja? Ya kalau gambarannya ada. Gambarannya ada. Gambarannya gambaran kita itu bisa mengetahui sesuatu sebelum adanya sesuatu itu. Mari contoh, seseorang hendak maulah rumah. Lalu rumahnya itu ada sudah di dalam pikirannya. Paham? Ada dalam pikirannya. Ini ngarannya bahasa orang keren, mereka ngarannya master plan. Segala sesuatu itu sudah terbentuk di dalam otak. Nah, ya sudah membentuk rumah itu dalam otak begini rumahnya. Berarti sebelum rumah itu ada sudah tahu bentuknya. Padahal bentuknya aja belum ada, tihangnya belum ada, tapi sudah tahu bentuk rumah ini pacangan begini. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam otaknya, di dalam master plan-nya. Lalu ditanya, kamu tahu lah pajangan bentuk rumahnya? Aku tahu aja. Mau belum? Iya, sudah ada di ilmuku. Sudah ada di dalam ilmu kita sebelum terjadi, sebelum ada. Isi-isinya pun sudah dirancang. Bentuknya dirancang, bentuk rumahnya begini, kamarnya begini, apa begini dan sebagainya sudah lalu diadakan. Jadi hanya raja kamu tak boleh.
rumah ini bentuk kayak ini hanya Raja Umar tahu? Tidak, sudah lama rumah ini aku tahu bentuknya begini. Sebelum rumah ini berbentuk ada wujud begini, dia sudah aku ketahui di mana master plan-nya itu ada di otak, di hati kita. Itu gambaran azalan. Paham? Segala sesuatu di alam ini sebelum terjadi apapun alamnya, rinciannya sudah Allah tahu. Bukan hanya Raja tahu, bukan. Sudah diketahui Allah. Kenapa diketahui Allah? Dalam ilmu Allah. Ilmu Allah itu azali, azali. Ilmu Allah Ta'ala itu kadim, zat kadim, sifat kadim. Lah, nah berarti paham lah, kau pahami lah, paham lah, paham nih. Walaisallahu ta'ala kana yajalwa. Bukanlah Allah Ta'ala itu dahulunya tidak mengetahui, tidak. Bukan begini, asalnya kada tahu lalu tahu. Itu bukan ilmu yang sebenarnya. Allah tidak begitu. Beda kan? Kalau kita nih tahu, kadang-kadang lawas banget dulu hanya tahu. Asal kada tahu ada. Ikam ilmu kalau sorot mar dahulu tahu. Nah, berarti ngarannya kada bujuran ilmu. Karena dahulunya kada tahu, sekarang tahu. Tahu ini artinya kita ini tahu, tapi asalnya tidak tahu. Allah tidak begitu. Laisallahu kana yajalwa. Bukanlah Allah Ta'ala itu dahulunya atau sebelumnya tidak mengetahui. Kalau bahasa kita, bukan hanya ini aja Allah tahu kan? Apa yang terjadi di alam ini Allah tahu. Bukan hanya sekarang ini Allah tahu, sebelum terjadi Allah sudah tahu. Kenapa? Karena itu sudah dalam ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala itu azali, kadim. Berarti segala sesuatu ini diketahui Allah di ilmunya nang kadim, bukan hanya Raja Allah Ta'ala tahu bahwa ikan begini kan lawas sudah di zaman tidak ada awal, tidak akhir, atau di ilmunya Allah sudah Allah tahu bahwa umpamanya nih, ini sudah dalam ilmu Allah Ta'ala, Pak hari ini kawin 2004 terjadi. Hanya Raja Allah Ta'ala tahu bahwa Pak hari kawin. Tidak. Paham? Makanya kita kalau kita berpikir dengan ilmu Allah, kita ini tidak bisa keluh apa-apa. Buat apa mengeluh lawan Allah? Sebenarnya buat apa mengadu lawan Allah dengan keadaan kita? Buat apa kita merengek-rengek minta kepada Allah? Sebelum kita berdoa, sebelum kita merengek, sebelum kita mengadu kepada Allah, Allah sudah tahu. Dan bukan hanya Raja tahunya, sudah di ilmu Allah Ta'ala. Paham? Nah beginilah kadang-kadang orang ahli ma'rifat, orang ahli tauhid itu saking kuatnya keyakinan kepada Allah, kadang-kadang itu nang menguasai dirinya, inya malu minta lawan Allah. Nyusupan mengeluh lawan Allah, apalagi lawan manusia. Nah kini gina, ini bahasa ringan. Nih, ikam
Lah sepeda motor ditangkap polisi, itu aja dulu razia. Lalu ikan bepadah lawan gak kanakan. Napa bu? Maksudnya itu pindar ke bungol. Mar. Kenalan aja. Ini motor yang ditangkap polisi. Pindar ke bungol. Artinya nampak ini kayak ini aja. Nah kita ini makhluk manusia yang lain, apapun jabatannya, apapun gelarnya, mau sultan kah, mau raja kah, mau bupati kah, mau apakah, manusia lah, manusia. Bila ini manusia itu berarti nampak hamba Allah. Iyalah, bilanya hamba Allah Ta'ala itu tidak punya daya dan kemampuan. Bahasa Arabnya la haula wala quwata illa billah. Lalu kami mengeluh kepada manusia, pindarlah. Orang balak anam mengadu ke balak anam. Nah, artinya sama pada balak anam. Kenapa mengadu ke balak anam juga? Jadi balak anam baik juga. Ya kada. Makanya jangan sampai kita ini mengeluh, mengadu-ngadu kepada manusia, lucu, mengadu-ngadu kepada nang tak berdaya. Ujar aku pun kada berdaya, kada usah mengadu lawan aku kada bisa berdaya. Apa gunanya kita ini mengadu kepada manusia, mengeluh-ngeluh kepada manusia dengan keadaan kita, sedangkan manusia sendiri itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan nasib kita. Ini namanya kebodohan. Lalu ada orang Ramadan lebih baik mengeluh kepada Allah. Bujurlah. Ini kada maulah keluhan hidup disetus. Oh main nampaknya kebodohannya mengeluh hidup disetus. Orang hendak maulah status mengeluh ke Allah Ta'ala. Bujur kada? Bujur menurut pandangan umum. Yalah. Ikam apa-apa ngeluh langwitan ngeluh. Yalah. Mengeluh langwitan karena menganggap berharap kuitan ini bisa menganu keluhan kita. Jokitan udah kau juga. Nah, ya mengeluh lawan Allah Ta'ala. Kita ini mengeluh kepada Allah karena yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa dengan merubah nasib kita. Yalah. Ayo. Hanya bahasa umum lah. Ini bahasa umum. Apapun keluhan, jangan mengeluh kepada manusia karena itu kebodohan. Apapun masalah kita, mau masalah kesulitan hidup, mau masalah kesulitan daging, mau masalah kesulitan tulang, apapun kesulitan, jangan mengeluh kepada manusia karena manusia tidak bisa merubah nasib kita. Dia pun tidak berdaya. Maka mengeluhlah kepada Allah karena Allah Maha Kuasa. Iyalah. Allah kuasa mengeluarkan kita dari segala kesulitan. Allah kuasa merubah nasib kita mau jadi apapun. Allah Ta'ala kuasa.
Makanya kita mengeluh kepada Allah karena punya keyakinan Tuhan itu kuasa. Bujurlah, bujur. Ya kada secara tauhid bujur banget kah? Belum tentu. Gitu. Kalau bujur banget itu belum tentu ya. Nah sekarang kalau dipandang dengan kacamata tauhid, kacamata tauhid itu ya'lamul asya azalan. Tuhan itu mengetahui segala apapun di dalam alam kehidupan ini, jangankan alam nyata, alam gaib, segaib-gaib apapun Allah Ta'ala itu tahu, apalagi diri kita. Allah Ta'ala tahunya bukan baru, bukan sekarang, di ilmunya Allah azaliyun, di masa azal sebelum terciptanya sudah Tuhan tahu. Ya kan? Sekarang kita mengeluh, sebelum kita mengeluh ini Allah Ta'ala sudah tahu bahwa keluhan kita ini. Kenapa? Allah Ta'ala mengetahui dalam otak kita. Allah Ta'ala apapun Allah Ta'ala mengetahui onek-onek pikiran kita, onek-onek hati kita, tanpa diutarakan pun Allah tahu. Sekarang kita kepada Allah, ujar Allah Ta'ala, sebelum ikam kepada aku tahu, kedusu pada ini kamu tahu. Nah, lalu ngarannya kalau bahasa hidup kita ini babadah lawan orang yang sangat tahu dengan keadaan kita itu apa pengertiannya. Kita ini bepadah lawan orang yang sangat mengetahui dengan keadaan kita itu apa namanya, mengisahkan keadaan kita, tetapi orang yang kita kisahkan tuh lebih tahu dari kita tentang keadaan kita, lalu kita kisahkan. Contoh, seseorang mengisah keadaan rumah kita. Rumah ini ujar Pak Hari, kamu dosa dikisah, aku lebih tahu daripada ikam. Iyalah, kedosa dikisah gitu. Iyalah, lamun kita berkisah juga apa ini? Itu dalam kacamata orang tauhid yang hebat dikai ini kada pada dengan Allah Ta'ala merujuk kada pada emak kada pada hangin Tuhan tahu banget lawan keadaan kok. Nah iya yang orang tuh bahan lebih kai kan mau kada kamu berdoa mujur kada berdoa aja kada lupa aja sombong apa sombong. Paham? Makanya kayaknya dalam kacamata ini orang berdoa itu benar, mengeluh kepada Allah. Orang nggak ada berdoa tapi orangnya berilmu, jangan disalahkan. Belum tentu salah. Jangan-jangan dia yang lebih benar daripada kita. Paham? Karena dalam kacamata tauhid kita ini sebelum berdoa belum mengutarakan lawan Allah Ta'ala, sudah Tuhan sudah tahu napa nang di otak kita nih, napa nang di hati kita sebelum kita utarakan Tuhan sudah tahu. Apa lagi mau utarakan? Ya kita nih. Kemana Pak? Ya Allah, ulun berusaha minta gian tahu aja apa nang ulun inginkan kan gitu. Padahal ada.
Legam bikai gitu, legam jauh pitan, ngojar pitan, nak apa? Terserah pian jamaah, bahai pian tahu aja, nggak pernah ulun inginakan, nah pintar tuh. Pintar itu tuh, bahaya, pintar. Aku ini karena memang tahu keinginannya tuh begini. Makanya orang kadang-kadang berdoa orang-orang hebat. Nah, orang-orang hebat tuh berdoa gitu. Ini Allah berdoa kada mudahkan berham upawidu amri ilaika. Ya Allah tasarruf pian. Udah alhamdulillah. Kada minta ya Allah ini kada. Berdoa bikana ya Allah. Nah berdoanya inni ufawwidu amri ilaika. Ya Allah aku serahkan urusanku kepada engkau. Pian tahu aja. Kada perlu padah gini ulun tahu ai. Ini dalam pandangan orang tauhid. Bapadah salah kadi. Lalu kayak apa membujurakan ini dengan kacamata fikih dan kacamata tauhid? Ujar orang fikih hadis berdoa. Ujar orang tauhid ikam berdoa sebelum berdoa itu memedahkan Tuhan kada tahu enggak? Bapadah Allah Ta'ala itu sebelum engkau berdoa, sebelum engkau mengeluh, sebelum engkau berpadah, Tuhan tahu aja aku ada berdoa ya Allah kayak apa yujur supaya karena berdoa karena ini karena alhamdulillah. Nah makanya orang berdoa aja tapi dalam hati niat melaksanakan perintah Allah. Tuhan kan menyuruh berdoa, ud'uni astajib lakum. Ujar Allah Ta'ala berdoa lawan aku kabulkan. Bukan berarti ini ya Allah aku berdoa di menggawi suruhan bener ya masalah ulun. Bahasa kita itu ya Allah engkau maha mengetahui, bukan sekarang aja tahu, di ilmu yang kadim engkau sudah tahu ulun ini akan ini. Tapi karena disuruh berpadah itu cara berdoa. Jadi kada menggasak kabul, kada membujurakan syariat dia. Paham lah. Karena disuruh berdoa. Seandainya kada berdoa juga, inya yakin aja Allah Ta'ala tahu apa pikirannya, apa keinginannya, apa unek-unek dalam hatinya. Habis. Janganlah mengatakan walaisallahu ta'ala lana yajhaluha, bukanlah Allah Ta'ala itu sebelumnya tidak mengetahui, summa alimaha kemudian tahu. Kada begitu. Itu beda dengan kita ini tahu tapi sebelumnya kada tahu. Tanazzaha subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengetahui yang sebelumnya tidak tahu. Tidak begitu, Allah maha suci wa ta'ala zalika, dan maha tinggi dari yang demikian itu. Habis. Kemudian wa ammal hadisu, nah adapun manusia yang baharu ini payajhalu syai'a summa ya'lamuhu, dia
tidak mengetahui sesuatu atau tidak tahu, asalnya tidak tahu, summa ya'lamuhu, kemudian mengetahui. Itu nang baru malaikat kah asalnya kada tahu lalu tahu, nabi kah asalnya kada tahu lalu tahu, manusia manapun asalnya kada tahu lalu tahu. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala itu tahu, bukan asalnya tidak tahu, tapi Allah Ta'ala itu tahu azalan, sudah berdahulu tahu sebelum terjadinya sesuatu itu. Bahkan Allah Ta'ala itu tahu dengan ilmunya yang kadim. Kemudian walaisa lil ilmi ta'alluqun suluhiyun ila akhirih wallahu a'lam bissawab.